Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam video ini yang berjudul tentang konsep dasar persamaan diferensial. Adapun anggota kami berjumlah 6 orang, yaitu saya Aila Setiardini, teman saya Windy Aryani Pratiwi, Rizky Parubana Rahab, Dahliana Sari Syah Putri, Fitri Harebia Gultom, Anissa Risanda Dabani. Dan pemateri pertama akan dibawakan oleh saya sendiri, kedua oleh Rizky Parubahan Harahap, dan pemateri ketiga akan dibawakan oleh Windy Aryani Pratiwi. Baiklah, langsung saja masuk ke pemateri pertama, yaitu sejarah singkat perkembangan persamaan diferensial. Pada tahun 1667, Newton menyelesaikan sebuah persamaan diferensial dengan menggunakan deret tak hingga. 11 tahun setelah pertemuannya tentang bentuk fluksionil dari kalkulus diferensial pada tahun 1665, Newton tidak mempublikasikan hal tersebut sampai tahun 1693. Pada saat Leibniz menghasilkan rumusan persamaan diferensial yang pertama, perkembangan persamaan diferensial sangat pesat dalam tahun-tahun berikutnya. Dalam tahun 1694 sampai 1697, John Bernoulli menjelaskan metode pemisahan variabel. Metode lain yang diterapkan untuk menjelaskan persamaan diferensial partial orde pertama diberikan oleh Charpit dan Jacobi. Penelahaan yang paling penting untuk persamaan dengan orde yang lebih tinggi dilakukan oleh Laplace, Ampere, dan Darboux. Definisi persamaan diferensial. Persamaan diferensial adalah satu persamaan yang terdapat turunan atau diferensial satu atau lebih variabel tak bebas terhadap satu atau lebih variabel bebas. Contoh persamaan diferensial: 1x pangkat 2 d pangkat 2y per dx pangkat 2 dikurang 6x dy per dx sama dengan 0. 2 y absen sama dengan e pangkat x tambah sin x. 3 d pangkat 2q per dt kuadrat dikurang 3 dq per dt tambah 10q sama dengan 4. 4 delta pangkat 2 v per delta x pangkat 2 tambah delta pangkat 2 v per delta y pangkat 2 sama dengan 0. Klasifikasi persamaan diferensial. 1. Persamaan diferensial biasa. Persamaan diferensial yang melibatkan turunan biasa dari satu atau lebih variabel terikat terhadap satu variabel bebas. Jika yx adalah suatu fungsi satu variabel, maka x dinamakan variabel bebas dan y variabel tak bebas. Contoh: d pangkat 4x per dt pangkat 4 tambah 5d pangkat 2x per dt pangkat 2 tambah 3x sama dengan sin t. 2y absen sama dengan e pangkat x tambah sin x. 2. Persamaan diferensial parsial. Persamaan diferensial yang melibatkan turunan parsial dari satu variabel terikat terhadap lebih dari satu variabel bebas. Contoh: delta v per delta s tambah delta v per delta t sama dengan v. Orde dan derajat. 1. Orde. Orde persamaan diferensial ditentukan oleh turunan tinggi dalam persamaan. Contoh: 1 x dy per dx kurang y pangkat 2 sama dengan 0, orde 1. 2 d pangkat 3 y per dx pangkat 3 dikurang y dy per dx tambah e pangkat 4x sama dengan 0. 2 derajat. Derajat persamaan diferensial adalah pangkat dari turunan tertinggi suatu persamaan diferensial. Contoh: 1 d pangkat 2y per dt pangkat 2 dikurang 4 dy per dt pangkat 3 tambah 19y sama dengan 0, orde 2 derajat 1. 2 yang kedua, d pangkat 2y per dt pangkat 2 pangkat 3 dikurang 5 dy per dt pangkat 7 sama dengan 0, orde 2 derajat 3. Konsep linearitas pada persamaan diferensial. 1. Persamaan diferensial biasa linear. Persamaan diferensial biasa linear orde n dengan variabel terkait y dan variabel bebas x. Syarat: variabel terkait y dan turunannya merupakan derajat pertama. Tidak ada sekutu yang mengandung variabel y turunannya. Tidak ada fungsi transendental dari y dan turunannya. Contoh: d2y per dx pangkat 2 tambah 5 dy per dx tambah 6 sama dengan 0. Contoh kedua: d pangkat 4y per dx pangkat 4 tambah x pangkat 2 d2y d pangkat 2y per dx pangkat 3 tambah x pangkat 3 dy per dx sama dengan x e pangkat x. 2. Persamaan diferensial biasa tak linear. Persamaan diferensial biasa tak linear adalah persamaan diferensial biasa yang memenuhi bentuk umum dari persamaan diferensial linear. Contoh: d pangkat 2y
per dx tambah 5D Y per dx tambah 6 Y pangkat 2. Tidak terdapat variabel terkait Y berderajat 2. Nomor 2 D pangkat 2 Y per dx pangkat 2 tambah 5 D Y per dx pangkat 3 tambah 6 sama dengan 0. Terdapat suku di mana turunan pertama berderajat 3. 3 D pangkat 2 Y per dx pangkat 2 tambah 5Y D Y per dx tambah 6 sama dengan 0. Terdapat suku yang melibatkan variabel Y dan turunannya secara bersamaan. Solusi persamaan diferensial. Solusi dari suatu persamaan diferensial adalah persamaan yang membuat variabel-variabel dari persamaan diferensial dan memenuhi persamaan diferensial yang diberikan fx merupakan solusi dari persamaan diferensial. Maka fx dan turunan-turunannya memenuhi persamaan diferensial tersebut. Ada dua solusi dari persamaan diferensial, yaitu satu solusi eksplisit. Solusi eksplisit yaitu solusi persamaan diferensial biasa dengan fungsi yang mana variabel bebas dan variabel tak bebas dapat dibedakan dengan jelas. Solusi eksplisit dinyatakan dalam bentuk y sama dengan fx. Contoh dari solusi eksplisit. 1. Apakah fungsi eksplisit fx sama dengan x2 merupakan penyelesaian persamaan diferensial s aksen y sama dengan 2y untuk semua x. Penyelesaian. Kita harus membuktikan apakah fungsi fx sama dengan x2 memenuhi persamaan diferensial x aksen y sama dengan 2y. Y sama dengan fx sama dengan x pangkat 2 y aksen sama dengan 2x. Substitusikan y dan y aksen ke persamaan diferensial. X y aksen sama dengan 2y. X kali 2x sama dengan 2 kali x pangkat 2. 2x pangkat 2 sama dengan 2x pangkat 2. Jadi fungsi fx sama dengan x2 merupakan solusi dari persamaan diferensial x aksen y sama dengan 2y. Yang kedua yaitu solusi implisit. Solusi implisit yaitu solusi persamaan diferensial biasa dengan fungsi yang mana variabel bebas dengan variabel tak bebas tidak dapat dibedakan secara jelas. Solusi implisit dinyatakan dalam bentuk fx, y sama dengan 0. Contohnya, ujilah bahwa gx, y sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat dikurang 25 sama dengan 0. Adalah penyelesaian implisit dari persamaan diferensial fx, y turunan pertama sama dengan y turunan pertama ditambah x sama dengan 0 pada interval pertama, di mana x lebih besar dari minus 5 dan lebih kecil dari 5. Penyelesaiannya yaitu, pertama-tama lihat bahwa fungsi gx, y mendefinisikan y sama dengan fx sebagai fungsi eksplisitnya adalah y sama dengan fx sama dengan akar 25 dikurang x kuadrat. Maka akan kita peroleh persamaannya fx, fx sama dengan akar 25 dikurang x kuadrat buka kurung dikurang x per akar 25 dikurang x kuadrat tutup kurung ditambah x sama dengan 0. Karena ruas kiri adalah 0, berarti persamaan ini merupakan identitas dari x. Oleh karena itu, kedua persyaratan dalam definisi di atas terpenuhi. Maka kesimpulannya bahwa fungsi gx, y adalah penyelesaian implisit dari persamaan diferensial pada interval L. Yang selanjutnya yaitu solusi umum dan solusi khusus. Yang pertama, solusi umum. Solusi umum dari persamaan diferensial or Dn adalah solusi yang baik dinyatakan secara eksplisit maupun implisit, yang memuat semua solusi yang mungkin pada suatu interval. Contohnya, apakah Yx sama dengan C1 sin 2x ditambah C2 cos 2x, di mana C1 dan C2 adalah konstanta sembarang, yang merupakan solusi dari Y turunan kedua ditambah 4Y sama dengan 0. Penyelesaiannya, dengan mendiferensialkan Y, kita akan memperoleh Y turunan pertama sama dengan 2C1 cos 2x dikurang 2C2 sin 2x, dan Y turunan keduanya yaitu sama dengan min 4C1 sin 2x dikurang 4C2 cos 2x. Sehingga di sini kita akan memasukkan turunan Y turunan yang keduanya terlebih dahulu. Jadi sini Y
turunan kedua ditambah 4Y sama dengan min 4C1 sin 2X dikurang 4C2 cos 2X ditambah dengan 4 dikali dengan Y turunan pertama. Jadi 4 dikali C1 sin 2X ditambah C2 cos 2X sama dengan min 4C1 ditambah 4C1 sin 2X ditambah min 4C1 ditambah 4C1 cos 2X sama dengan 0. Jadi, Y sama dengan C1 sin 2X ditambah C2 cos 2X memenuhi persamaan diferensial yang dimaksud untuk semua nilai X sehingga merupakan solusi pada interval min tak hingga, koma tak hingga. 2. Solusi khusus. Solusi khusus dari persamaan diferensial adalah satu solusi. Jika dari solusi umum itu semua konstanta yang terdapat di dalamnya masing-masing diberi nilai tertentu, maka akan diperoleh solusi khusus. Jadi, solusi khusus persamaan diferensial bebas dari sembarang konstanta. Yang berikutnya, masalah nilai awal dan nilai batas. Yang pertama, syarat awal. Syarat awal adalah syarat yang dikhususkan pada satu titik yang diberikan bilangan syarat awal tak bebas pada peringkat persamaan diferensial. Satu persamaan diferensial biasa dengan syarat awal disebut masalah nilai awal atau MNA. Contohnya, diketahui D kuadrat Y per DX kuadrat ditambah 4DY per DX ditambah 7Y sama dengan sin X dengan syarat awal Y 0 sama dengan 0. Menjadi DY 0 per DX sama dengan Y turunan pertama. 0 sama dengan 1. Yang kedua, syarat batas. Syarat batas adalah syarat yang dikhususkan pada satu atau titik-titik yang berbeda. Bilangan syarat batas juga tak bebas pada peringkat persamaan diferensial. Masalah nilai batas atau MNB adalah satu persamaan diferensial dengan syarat batas. Contohnya, diketahui D kuadrat Y per DX kuadrat ditambah 6DY per DX ditambah Y sama dengan sin X. Dengan syarat batasnya yaitu Y 0 sama dengan 0. Dan Y1 sama dengan 2. Demikianlah presentasi dari kelompok 1. Jika ada kesalahan pada pengucapan, kami minta maaf. Dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya sebagai moderator dan mewakili teman-teman saya, kami menutup video ini dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Hari ini apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Oke, pada video kali ini kami akan menampilkan pembahasan tentang topik persamaan diferensial. Kelompok kami di sini terdiri dari 7 anggota, di mana yang pertama ada Dinda, ada Habib Syarqawi Harahap, kemudian ada Kartika Dewi Pane, kemudian ada Riana, Sajidah Tambunan, Siti Jubaidah, dan yang terakhir ada Windy Febrianti Sembiring. Oke, sebelumnya di sini saya akan menyebutkan satu persatu yang ikut andil dalam pembuatan tugas berikut ini. Di mana yang pertama, saya sendiri Sajidah Tambunan sebagai moderator sekaligus editor. Pembuat makalah Kartika Dewi Pane, Siti Jubaidah, dan Riana. Pembuat PowerPoint adalah Dinda. Pemateri 1, Habib Syarqawi Harahap. Pemateri kedua, Windy Febrianti Sembiring. Dan pemateri ketiga adalah Sajidah Tambunan. Nah, untuk topik persamaan diferensial yang akan kami bahas pada kali ini berjudul persamaan diferensial orde 1 dengan variabel terpisah. Nah, pasti teman-teman masih banyak yang bingung kan tentang materi ini. Maka dari itu, yuk kita lihat penjelasan berikut ini. Oke, yang pertama mari kita lihat pengertian persamaan diferensial orde 1. Persamaan diferensial orde 1 merupakan bentuk persamaan diferensial yang paling sederhana karena hanya melibatkan turunan pertama dari suatu fungsi yang tidak diketahui. Jika dalam persamaan tersebut, variabel bebas dan variabel terikatnya berada pada sisi yang berbeda dari tanda persamaannya, maka disebut persamaan diferensial perubahan terpisah, dan untuk menentukan penyelesaiannya tinggal diintegralkan saja. Kemudian kita lihat definisi persamaan diferensial orde 1 berikut ini. Suatu persamaan diferensial variabel terpisah ditandai oleh fakta
bahwa dua peubah dari persamaan itu bersama-sama masing-masing di diferensialnya dapat ditempatkan di ruas yang berlawanan. Dengan manipulasi aljabar, memungkinkan bahwa kita dapat menuliskan persamaan diferensial terpisah dalam bentuk implisit dan bentuk eksplisit. Untuk bentuk implisitnya di sini bisa dinyatakan Y aksen sama dengan Px per Qx, di mana bentuk eksplisitnya yaitu dy per dx sama dengan Px per Qx. Nah, solusi persamaan diferensial variabel terpisah yaitu adalah untuk memperoleh penyelesaian umum suatu persamaan diferensial terpisah. Yang pertama, kita pisahkan kedua peubah dan kemudian integralkan kedua ruas atau suku. Kita misalkan ada persamaan QY/dy sama dengan Px dx, kemudian tinggal diintegralkan menjadi integral Px dx sama dengan integral QY/dy plus c. Nah, perlu diingat ini hanya bisa dilakukan pada variabel yang sama. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh soal persamaan diferensial orde 1 dengan variabel terpisah. Yang dimana contoh soalnya itu ialah dy dx sama dengan min 6xy. Kan di sini kan min 6xy. Maka kita turunkan dulu terhadap x dan kita turunkan terhadap y. Kita buktikan apakah variabel tersebut sama. Maka dapat hasilnya 6xy dx kurang dy sama dengan 0. Dan 6 per 6x dx tambah 1 per y dy sama dengan 0. Kan dari sini kita sudah nampak bahwasanya variabel 6 min 6xy ialah variabel yang sama. Contoh soal kedua yaitu dy per dx sama dengan x pangkat 2 per y dikali 1 tambah x pangkat 3. Cara penyelesaiannya ialah pertama-tama kita arahkan ke bentuk umum. Kita silang saja bentuk ini yaitu y dikali 1 tambah x pangkat 3 dy sama dengan x pangkat 2 dx. Jadi bentuk ini kita peroleh dengan menggunakan kali silang. Selanjutnya ruas kanan kita jadikan sama dengan 0. Kita dulukan min x pangkat 2 dx lalu ditambah y dikali 1 tambah x pangkat 3 dy sama dengan 0. Nah, perhatikan di sini dari bentuk min x pangkat 2 dx telah memenuhi karena dx dikalikan dengan fungsi dalam variabel x. Tapi pada bentuk y dikali 1 tambah x pangkat 3 dy ini terdapat ada fungsi dalam variabel x yaitu 1 ditambah x pangkat 3. Sehingga bentuk itu kita perlu hilangkan sesuai dengan bentuk umum. Nah, caranya untuk menghilangkan itu masing-masing ruas kita bagikan dengan 1 ditambah x pangkat 3. Karena bentuk ini akan kita hilangkan pada bentuk 1 tambah x pangkat 3. Jadi hasilnya adalah min x pangkat 2 per 1 tambah x pangkat 3 dx ditambah y dy sama dengan 0. Jadi kita peroleh hasilnya sesuai dengan bentuk umum, yaitu dx dikalikan fungsi dalam variabel x dan dy dikalikan fungsi variabel y. Selanjutnya kita integralkan, masing-masing kita integralkan, yaitu integral min x pangkat 2 per 1 tambah x pangkat 3 dx ditambah integral y dy sama dengan integral 0. Untuk integral yang pertama, min x pangkat 2 per 1 tambah x pangkat 3, penyebutnya itu ialah 1 tambah x pangkat 3. Jadi ketika penyebut kita turunkan, itu turunannya adalah 3x pangkat 2. Maka hasilnya min integral 3x pangkat 2 per 1 tambah x pangkat 3 dx. Karena di sini kita kalikan dengan 3 agar kita tidak merubah nilai dari bentuk awal,
maka kita kalikan menjadi 1/3. Jadi setelah itu ditambah dengan 1/2 Y pangkat 2 sama dengan C. Selanjutnya hasil akhirnya ialah min 1/3 ln dikali 1 tambah X pangkat 3 ditambah 1/2 Y pangkat 2 sama dengan C. Oke, untuk contoh soal yang ketiga, di sini ada persamaan buka kurung 2X tambah XY kuadrat tutup kurung DX ditambah buka kurung Y ditambah X kuadrat Y tutup kurung DY sama dengan 0. Nah, kira-kira ini bagaimana ya solusinya? Mari kita lihat penjelasan berikut ini. Oke, persamaan ini kita bisa pisahkan. X-nya kita keluarkan, Y-nya juga bisa kita keluarkan. Maka X buka kurung 2 tambah Y kuadrat tutup kurung DX tambah Y buka kurung 1 tambah X kuadrat tutup kurung DY sama dengan 0. Nah, untuk langkah selanjutnya kita integralkan, di mana integral X per 1 ditambah X kuadrat DX tambah integral Y per 2 plus Y kuadrat DY sama dengan 0. Nah, hasil dari integral X per 1 tambah X kuadrat DX itu adalah 1/2 ln buka kurung 1 tambah X kuadrat tutup kurung, di mana hasil dari integral Y per 2 tambah Y kuadrat DY adalah 1/2 ln buka kurung 2 tambah Y kuadrat tutup kurung. Kemudian 0 menjadi C. Nah, ln-nya ini kan bisa kita gabung ya kan? Maka 1/2 ln buka kurung 1 tambah X kuadrat tutup kurung buka kurung 2 tambah Y kuadrat tutup kurung sama dengan C. Kemudian 1/2-nya kita kalikan ke sana menjadi ln buka kurung 1 tambah X kuadrat tutup kurung buka kurung 2 tambah Y kuadrat tutup kurung sama dengan 2C. 2C ini kan tetap angka ya, jadi 2 dikali C itu bisa ya. Maka 1 tambah X kuadrat 2 tambah Y kuadrat sama dengan E pangkat 2C. Atau bisa juga kita tulis sebagai 1 tambah X kuadrat 2 tambah Y kuadrat sama dengan C. Oke, itulah tadi beberapa penjelasan tentang persamaan diferensial orde 1 dengan variabel terpisah. Nah, semoga teman-teman dapat memahaminya dan bermanfaat untuk kedepannya. Kelompok kami mohon maaf jika ada kesalahan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Adi Syambitri, Intan Sari Daulay, Nabila Azrilia Marpaung, Fatimah Hasibuan, Nursania Siregar, dan Nabila Adelia Dahlan. Di sini kami membahas tentang persamaan diferensial X. Misalkan f fungsi dua variabel yang mempunyai derivatif partial orde 1 kontinu pada domain D. Diferensial total df dari fungsi f didefinisikan df x, y sama dengan dot f x, y do x dx ditambah dot f x, y do y dy. Selanjutnya teorema 1, misalkan persamaan diferensial xy dx tambah nxy dy sama dengan 0 jika mxy sama dengan do f xy per do x dan nxy sama dengan do f xy per do y mempunyai derivatif parsial orde 1 kontinu pada D. Persamaan diferensial tersebut eksak pada D jika dan hanya jika do m xy per do y sama dengan do n xy per do x. Teorema 2, misalkan persamaan diferensial m xy tambah n xy dy sama dengan 0, eksak pada D fungsi dua variabel f memenuhi do f xy per do x sama dengan m xy dan do f xy per do y sama dengan n xy untuk setiap xy elemen D, maka penyelesaian umum persamaan diferensial eksak tersebut adalah f xy sama dengan c dan
dan C konstanta sembarang fxy sama dengan integral mxy dx sama dengan fxy tambah hy. Selanjutnya langkah-langkah. Langkah-langkah untuk menyelesaikan persamaan diferensial eksak. Pertama, tuliskan persamaan diferensial dalam bentuk mx, y dx ditambah nx, y dy sama dengan 0. Kedua, uji persamaan diferensial tersebut eksak atau tidak dengan do m, do y sama dengan do n, do x. Yang ketiga, misal solusi persamaan diferensial fx, y. Terdapat dua cara penyelesaian. Cara pertama, do fx, y do x sama dengan mx, y menjadi fx, y sama dengan integral terhadap x mx, y dx ditambah gy. Cara kedua, do fx, y do y sama dengan nx, y menjadi fx, y sama dengan integral terhadap y nx, y dy ditambah hy. Keempat, cari hasil GY atau HY. A. Mencari hasil GY. Untuk mendapatkan hasil GY dengan menurunkan F yang diperoleh dari langkah 3 terhadap Y dan samakan hasilnya dengan NX, Y. Do Fx, Y, do Y sama dengan NX, Y. NX, Y sama dengan do Y integral terhadap X nx, y dx ditambah gy. B. Mencari hasil hy. Mendapatkan hasil hy dengan menurunkan f yang diperoleh dari langkah 3 terhadap x dan samakan hasilnya dengan mx, y. Do fx, y do x sama dengan mx, y. Mx, y sama dengan do x integral terhadap y nx, y dx ditambah hy. 5. Integralkan g aksen y yang diperoleh pada langkah 4 untuk memperoleh gy pada cara 1, atau integralkan h aksen x yang diperoleh pada langkah 4 untuk memperoleh hx pada cara 2. Yang keenam, tuliskan penyelesaian umum dalam bentuk implisit fxy sama dengan c. Yang ketujuh, tentukan c jika diberikan kondisi awal tertentu. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan contoh soal 1. Ujilah keeksakan persamaan diferensial berikut dan selesaikan. Di mana nilai persamaannya 3x tambah 2y dx tambah 2x tambah y dy sama dengan 0. Penyelesaian di mana nilai m-nya sama dengan 3x tambah 2y, nilai n-nya 2x tambah y. Maka 3x tambah 2y ini kita turunkan terhadap y. Maka turunan dari 3x itu 0, turunan dari 2y itu sama dengan 2. Nilai n-nya kita turunkan terhadap x, maka turunan dari 2x sama dengan 2, turunan dari y sama dengan 0. Jadi dia terbukti eksak. Misal do fx, y do x sama dengan mx, y dan do fx, y do y sama dengan nx, y. Sehingga do fx, y do x sama dengan 3x tambah 2y dan do fx, y do y sama dengan 2x tambah y. Do fx, y do x sama dengan 3x tambah 2y. Kita akan mencari fx, y. Kemudian kita integralkan dulu 3x tambah 2y itu terhadap x ditambah gy. Maka integral dari 3x sama dengan 3/2 x kuadrat ditambah 2xy tambah gy. Untuk memperoleh gy, do fx, y do y sama dengan 2x tambah y. Maka do y kita masukkan nilai x y-nya itu fx y-nya yaitu 3/2 x kuadrat tambah 2xy tambah gy sama dengan 2x tambah y. Kemudian kita turunkan terhadap y 3/2 x kuadrat ditambah 2xy tambah gy sama dengan 2x ditambah g aksin y sama dengan 2x tambah y.
Kemudian Y aksen Y sama dengan Y. Integral Y, G aksen Y dy sama dengan, yaitu kita integralkan terhadap Y, maka dapat 1/2 Y kuadrat tambah C. Jadi, penyelesaian persamaannya adalah fxy sama dengan 3/2 X kuadrat tambah 2xy tambah 1/2 Y kuadrat tambah C. Selanjutnya contoh soal kedua, ujilah keeksakan persamaan diferensial berikut dan selesaikan. 2xy ditambah x pangkat 3 dx ditambah x pangkat 2 ditambah y pangkat 3 dy sama dengan 0. Penyelesaiannya, mx, y sama dengan 2xy ditambah x pangkat 3 do mx, y terhadap do y sama dengan 2x. nx, y sama dengan x pangkat 2 ditambah y pangkat 3 do nx, y terhadap do x sama dengan 2x. Berarti terbukti eksak. Kemudian kita misalkan do fx, y terhadap do x sama dengan 2xy ditambah x pangkat 3 dan do fx, y terhadap do y sama dengan x pangkat 2 ditambah y pangkat 3. Do fx, y terhadap do x sama dengan 2xy ditambah x pangkat 3 sama dengan fx, y. Lalu kita integralkan terhadap x, 2xy ditambah x pangkat 3 ditambah gy. Integral dari 2xy sama dengan x kuadrat y, dan integral dari x pangkat 3 1/4 x pangkat 4. Jadi fx, y sama dengan x pangkat 2y ditambah 1/4 x pangkat 4 ditambah gy. Selanjutnya do fx, y terhadap do y sama dengan x kuadrat ditambah y pangkat 3. Do terhadap do y, x kuadrat ditambah 1/4 x pangkat 4 ditambah gy sama dengan x kuadrat ditambah 0 ditambah g aksen y. Jadi ruas kanan sama ruas kiri x pangkat 2 sama x pangkat 2 sama. Jadi kita tebas, hasilnya sama dengan y pangkat 3 sama dengan g aksen y. Jadi untuk mencari nilai dari gy, kita integralkan hasil dari g aksen y dy. Jadi integral y pangkat 3 dy hasilnya sama dengan 1/4 y pangkat 4 ditambah c. Jadi penyelesaian persamaan ini adalah fx, y sama dengan x pangkat 2y ditambah 1/4 x pangkat 4 ditambah 1/4 y pangkat 4 ditambah c. Nah, itulah tadi pembahasan tentang persamaan diferensial eksak. Semoga teman-teman semua dapat memahaminya. Kami dari kelompok 3, apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini kita akan membahas tentang persamaan diferensial non-eksak. Adapun anggotanya, yang pertama Ahmad An-Nabhani sebagai pembuat makalah. Yang kedua Fathia Rahma Hamalizega sebagai pemateri pertama. Yang ketiga Lia Syafitri sebagai pembuat PPT. Yang keempat Rizka Aulia sebagai editor. Yang kelima Rizky Wahyudi Nasution sebagai pembuat makalah. Yang keenam Siti Hadijah Nasution sebagai pemateri kedua. Dan yang terakhir Winda sebagai pemateri ketiga. Baiklah, teman-teman langsung saja simak video berikutnya. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang pengertian persamaan diferensial non-eksak, tentang faktor integral dan jenis-jenis dari faktor integral. Nah, untuk yang pertama, pengertian persamaan diferensial non-eksak. Persamaan diferensial mx, y dx ditambah nx, y dy sama dengan 0 dikatakan eksak jika do m, do y-nya itu sama dengan do n, do x. Sehingga persamaan diferensial tersebut non-eksak jika tidak memenuhi syarat eksak, artinya do m, do y-nya itu tidak sama dengan do n, do x. Maka persamaan diferensial non-eksak dapat dibawa ke persamaan diferensial eksak dengan cara mengalihkan persamaan diferensial tersebut dengan suatu fungsi, sehingga persamaan diferensial yang baru
menjadi persamaan diferensial eksak di mana fungsi ini disebut faktor integrasi. Nah, untuk yang faktor integral, penyelesaian persamaan diferensial non-eksak dapat diperoleh dengan mengalihkan persamaan diferensial dengan suatu fungsi h yang disebut faktor integrasi sehingga diperolehlah persamaan diferensial eksaknya yaitu h mx, y dx ditambah h nx, y dy sama dengan 0. Maka rumus umum faktor integral adalah hx, y sama dengan min m do y dikurang n do x per do m do y dikurang do n do x. Nah, selanjutnya untuk jenis-jenis faktor integral itu ada 3. Yang pertama, h fungsi hanya dari x. Nah, bentuk umumnya itu hx sama dengan integral e fx dx. Untuk yang bentuk kedua, h fungsi hanya dari y. Bentuk umumnya hy sama dengan integral e gy dy. Dan yang ketiga itu h fungsi dari xy dan bentuk umumnya adalah hu sama dengan integral e fu du. Selanjutnya langsung saja kita masuk ke soal yang dimana selesaikan persamaan diferensial 4xy ditambah 3y kuadrat dikurang x dx ditambah x dikali x tambah 2y dy sama dengan 0. Nah, untuk penyelesaiannya, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita uji dulu dia ke persamaan diferensial, apakah dia termasuk eksak atau tidak. Nah, caranya itu do m per do y sama dengan do n per do x. Untuk si m di soal ini berarti kan dia 4x y ditambah 3y kuadrat dikurang x. Kita turunkanlah dia terhadap si y, maka dapatlah hasilnya 4x ditambah 6y. Nah, untuk si n-nya, si n yang ada di soal ini berarti kan x dikali x tambah 2y. Kita turunkan terhadap si x, maka dapatlah dia 2x tambah 2y. Nah, di sini sudah terbukti bahwa hasilnya itu kan sudah beda kan, berarti ini termasuk ke persamaan diferensial non-eksak. Kemudian kita cari faktor integral dari h fungsi hanya dari x. Rumusnya itu fx sama dengan p dikurang q per n. Nah, untuk si p ini kita misalkan turunan dari si m yang tadi, dan untuk si q-nya itu kita misalkan turunan dari si n yang tadi. Maka sama dengan turunan dari si m tadi kan berarti 4x ditambah 6y dikurang turunan dari si n 2x ditambah 2y per untuk nilai n-nya sendiri x dikali x tambah 2y sama dengan 4x tambah 6y dikurang 2x tambah 2y, maka dapatlah 2x ditambah 4y per x dikali x tambah 2y. Kemudian kita faktorkan, maka dapatlah 2 dikali x ditambah 2y per x dikali x tambah 2y. Nah, untuk x tambah 2y yang di atas dan x tambah 2y yang di bawah kan bisa dicoret, maka dapatlah hasilnya 2 per x. Nah, kan ini kita udah dapat nih fx-nya, kemudian kita cari hx-nya. Hx sama dengan e pangkat integral fx dx sama dengan e pangkat integral. Nah, kita masukkan nilai fx-nya. Nilai fx-nya kan 2 per x, berarti 2 per x dx sama dengan e pangkat integral 2 per x dx, kan itu berarti hasilnya kan e ln x, maka hx-nya sama dengan x kuadrat. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu 2. Tunjukkanlah bahwa persamaan diferensial xy dx ditambah 1 ditambah x kuadrat dy sama dengan 0 bukan persamaan diferensial eksak, dan kemudian tentukan faktor integrasinya. Penyelesaiannya, kita misalkan P sama dengan XY dan Q sama dengan 1 ditambah X kuadrat. Sehingga kita peroleh do P X, Y per do Y sama dengan X, do Q X, Y per do X sama dengan 2X. Di sini kita peroleh hasil do P dan do Q-nya adalah tidak sama. Jadi persamaan ini tidak eksak. Kemudian kita cari faktor integrasi dari h fungsi hanya dari y. Gy sama dengan do q dikurang do p per p. Ini adalah rumusnya. Kita masukkan angkanya menjadi gy sama dengan 2x dikurang x per xy sama dengan 1 per y. Hy sama dengan e pangkat integral gy dy sama dengan e pangkat integral 1 per y sama dengan e pangkat integral ln y
sama dengan Y. Nah, di sini kita dapat faktor integrasinya adalah Y. Kita kalikan HY ke persamaan awal. Y dikali XY dx ditambah Y dikali 1 ditambah X kuadrat dy sama dengan 0. Menjadi XY kuadrat dx ditambah Y ditambah X kuadrat Y dy sama dengan 0. Nah, kita misalkan P-nya adalah XY kuadrat dan Q-nya Y ditambah X kuadrat Y. Do P X, Y per do Y sama dengan 2XY. Do Q X, Y per do X sama dengan 2XY. Nah, di sini hasil dari do P dan do Q-nya sudah sama, yaitu 2XY. Persamaan ini sudah eksak dan Y merupakan faktor integrasinya. Selanjutnya, kita selesaikan persamaan eksak ini. Do F XY sama dengan XY kuadrat Fx, Y. Integral X Y kuadrat dx ditambah GY sama dengan 1/2 X kuadrat Y kuadrat ditambah GY. Do F X, Y per do Y sama dengan Y ditambah X kuadrat Y. Do per do Y 1/2 X kuadrat Y kuadrat ditambah GY. X kuadrat ditambah X kuadrat Y ditambah G aksen Y sama dengan Y ditambah X kuadrat Y. G aksen Y sama dengan Y. GY sama dengan integral Y dy sama dengan 1/2 Y kuadrat ditambah C. Jadi, solusi persamaannya adalah 1/2 X kuadrat Y kuadrat ditambah 1/2 Y kuadrat ditambah C. Yang ketiga ada H fungsi dari XY, yang dimana dengan rumus HU sama dengan E pangkat integral FU DU. Di sini kita mempunyai contoh, tunjukkanlah bahwa persamaan diferensial Y pangkat 3 ditambah XY kuadrat ditambah Y dx ditambah X pangkat 3 ditambah X kuadrat Y ditambah X dy sama dengan 0. Yang pertama di sini kita misalkan dulu M X, Y sama dengan Y pangkat 3 ditambah XY kuadrat ditambah Y menjadi do M per do Y sama dengan 3Y kuadrat ditambah 2XY ditambah 1. Lalu N X, Y sama dengan X pangkat 3 ditambah X kuadrat Y ditambah X menjadi do N per do X sama dengan 3X kuadrat ditambah 2XY ditambah 1. Nah, untuk kedua persamaan ini dia merupakan persamaan diferensial yang tidak eksak. Maka menjadi do M per do Y dikurang do N per do X sama dengan 3Y kuadrat ditambah 2XY ditambah 1 dikurang 3X kuadrat ditambah 2XY ditambah 1 sama dengan 3Y kuadrat dikurang 3X. Kita pecahkan menjadi 3 dikali Y kuadrat dikurang 3X kuadrat. Selanjutnya do per do Y dikali P X, Y dikurang do per do X dikali Q X, Y per Y dikali Q X, Y dikurang X kali P X, Y sama dengan 3Y kuadrat ditambah 2XY ditambah 1 dikurang 3X kuadrat ditambah 2XY ditambah 1 per XY dikali X kuadrat dikurang Y kuadrat sama dengan 3 dikali X kuadrat dikurang Y kuadrat per XY dikali X kuadrat dikurang Y kuadrat. Maka hasilnya menjadi 3 per XY sama dengan 3 per U. Nah, di sini U itu kita misalkan menjadi X, U itu kita misalkan menjadi U X, Y X sama dengan XY. Lalu min integral 3 per U du. Min integral 3 kali 1 per U sama dengan
kita keluarkan min 3 nya menjadi min 3 integral 1 per U sama dengan min 3 ln U E pangkat min 3 ln U sama dengan E pangkat min 3 ln XY. U itu tadi kan kita misalkan menjadi XY. Maka dari itu dapatlah persamaannya menjadi U pi sama dengan E pangkat integral min 3 per U du sama dengan E pangkat min 3 ln U sama dengan min per X pangkat 3 Y pangkat 3. Atau bisa juga kita bulatkan menjadi 1 per X Y pangkat 3. Selanjutnya kita masukkan ke persamaan awal yang dimana 1 per X pangkat 3 Y pangkat 3 dikali Y pangkat 3 ditambah XY kuadrat ditambah Y dx ditambah 1 per X pangkat 3 Y pangkat 3 dikali X pangkat 3 ditambah X kuadrat Y ditambah X dy sama dengan 0. Kita selesaikan menjadi do dikali Y kuadrat ditambah XY ditambah 1 per X pangkat 3 Y pangkat 2 per do Y sama dengan min XY ditambah 2 per X pangkat 3 Y pangkat 3. Maka do dikali X pangkat 2 ditambah XY ditambah 1 per X pangkat 2 Y pangkat 3 per do X. Maka hasilnya min XY ditambah 2 per X pangkat 3 Y pangkat 3. Nah, untuk hasil dari kedua persamaan ini min XY ditambah 2 per X pangkat 3 Y pangkat 3 dan min XY ditambah 2 per X pangkat 3 Y pangkat 3. Persamaan tersebut sudah termasuk persamaan diferensial eksak. Maka dapat kita selesaikan menjadi do F X, Y per do X sama dengan Y kuadrat ditambah XY ditambah 1 per X pangkat 3 Y pangkat 2 dan do F per do Y sama dengan X pangkat 2 ditambah XY ditambah 1 per X kuadrat Y pangkat 3. Maka do F per do X sama dengan Y kuadrat ditambah XY ditambah 1 per X pangkat 3 Y pangkat 2. Untuk persamaan ini kita misalkan menjadi Fx, Y. Maka sama dengan integral Y pangkat 2 ditambah XY ditambah 1 per X pangkat 3 Y pangkat 2 dx ditambah GY. Sama dengan Y pangkat 2 ditambah 1 ditambah 2XY per 2X kuadrat Y kuadrat tambah GY menjadi do F X, Y per do Y sama dengan X pangkat 2 tambah XY ditambah 1 per X kuadrat Y pangkat 3 menjadi do per do Y dikali Y kuadrat ditambah 1 ditambah 2XY per 2X kuadrat Y kuadrat. Maka X kuadrat ditambah XY ditambah 1 per X kuadrat di Y pangkat 3 sama dengan min 1 ditambah XY per X kuadrat Y pangkat 3 ditambah GY. Nah, GY nya ini kita turunkan menjadi G aksen Y, maka min 1 ditambah XY per X kuadrat Y pangkat 3 ditambah G aksen Y sama dengan X kuadrat ditambah XY ditambah 1 per X kuadrat Y pangkat 3 sama dengan G aksen Y X kuadrat ditambah XY ditambah 1 per X kuadrat ditambah X kuadrat Y pangkat 3 ditambah 1 ditambah XY per X kuadrat Y pangkat 3. Maka dapatlah hasil akhirnya X pangkat 2 ditambah 2XY ditambah 2 per X pangkat 2 Y pangkat 3 ditambah C. G aksen ini kita turunkan menjadi C. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Apabila ada salah kata maupun penulisan, kami mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.